wabarakatuh. Selamat siang Bapak Anas dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi terakhir, yaitu materi ke-8, Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Kusumawardani. Saya Naifda Lestari. Saya Rizky Masuri. Saya Bagus Rida Ramadhani. Saya Omisa Antoni. Saya Sendang Susanti. Saya Syifa Salsabila Chandra. Dan berikut ini adalah video materi ke-8. Jadi kelompok 8 adalah Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Menurut GBHN garis-garis besar haluan negara, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang mencerminkan kemampuan dan ketangguhan untuk Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kelompok kami akan membuka 3 pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman sekalian dan kemudian akan kami diskusikan terlebih dahulu. Iya, silakan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya saya Rika Batinya Danuata dengan NIM 24091610156. Sebenarnya pertanyaan saya akan menanggapi video yang tadi sudah dibuat dan ditampilkan. Tadi untuk merespon beberapa jenis ketahanan yang ada di situ, saya melihat ada satu ketahanan yang menurut saya penting tapi enggak disebutkan. Nah, pertanyaan saya akan berkorelasi dengan itu, terkait dengan kalau memang menurut teman-teman yang presentasi ketahanan yang saya maksudkan itu adalah masuk ke dalam ketahanan nasional, seharusnya memang berupa poin tersendiri yang memang lupa untuk tidak disebutkan atau mungkin berada di luar jangkauan riset, atau memang harusnya masuk ke aspek yang ada di video tadi. Jadi yang saya maksudkan itu kenapa tidak menyebutkan ketahanan pangan? Padahal kan kalau kita ngomongin tentang ketahanan militer atau pertahanan, itu juga logistik berupa makan atau itu kan juga penting kan buat kekuatan TNI kita. Nah, itu aja sih sebenarnya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Sebenarnya terima kasih kepada kelompok 8 sudah menanyakan PPT tentang tadi ketahanan nasional juga sama bela negara. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah kan tadi ada banyak nih aspek dari ketahanan nasional, terus ada banyak juga jenis-jenisnya. Pasti kan ada suatu penyebabnya gitu, ada faktor-faktornya gitu. Nah, apa sih faktor-faktor ketahanan nasional? Maksudnya kan ada banyak nih, ada misalnya geopolitik, terus misalnya ada sama seperti yang dibahas sama Alifas di pertanyaan sebelumnya, ada ketahanan pangan gitu, misalnya kekurangan pangan gitu suatu negara. Tapi kalau buat kelompok 8 sendiri tuh menurut kalian itu faktor yang secara krusial mengancam ketahanan nasional suatu negara itu apa? Terima kasih. Ya, silakan. Baik, saya izin bertanya, menurut pendapat kalian nih, di mana peran media sosial dalam mendukung atau bahkan melemahkan ketahanan nasional? Terima kasih. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Respon tadi pertanyaannya respon kepada ketahanan. Satu pertanyaan yang mungkin kenapa nggak disebutkan dan kenapa tidak ketahanan pangan yang ada dalam ini. Sebenarnya ketahanan pangan juga sangat penting karena tanpa ketersediaan pangan cukup, masyarakat bisa mengalami krisis dan hal itu berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, sosial, bahkan keamanan negara. Namun kadang ketahanan pangan tidak disebutkan secara khusus karena dianggap bagian dari ketahanan ekonomi dan sosial, bukan jenis ketahanan yang berdiri sendiri. Walaupun dalam praktiknya ketahanan pangan punya peran vital memastikan rakyat tercukupi kebutuhannya, menjaga harga stabil dan menghindari ketergantungan impor. Kesimpulannya itu ketahanan pangan walaupun nggak sering disebutkan karena ini tuh sudah tergabung dalam ketahanan ekonomi dan sosial. Padahal seharusnya ya disebut tersendiri karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat dan kestabilan negara. Mungkin itu saja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga tentang ancaman ketahanan nasional yang sangat krusial. Bagi saya, ancaman yang sangat krusial itu ancaman ideologi dan budaya asing merupakan tantangan serius bagi ketahanan nasional
karena dapat menggoyahkan dasar nilai, moral, dan identitas bangsa. Masuknya berbagai ideologi asing seperti liberalisme ekstrim, komunisme, maupun radikalisme keagamaan dapat melemahkan keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Di sisi lain, arus budaya asing yang masuk melalui globalisasi dan media digital sering kali membawa gaya hidup hedonis, individualistis, dan materialistis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai gotong royong, kesopanan, serta spiritualitas bangsa Indonesia. Jika tidak disaring secara bijak, pengaruh ideologi dan budaya asing ini dapat menimbulkan krisis identitas nasional, menurunkan semangat kebangsaan, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan nasional agar tetap kokoh di tengah derasnya arus globalisasi. Pertanyaan dari Pak Ibu tadi, yaitu bagaimana peran media sosial dalam mendukung atau melemahkan ketahanan nasional. Baik, untuk mendukung, baik mengenai peran media sosial dalam mendukung ketahanan nasional, itu bisa dari media sosial itu salah satunya itu sebagai media penyebaran informasi positif atau sebagai media edukatif. Jadi pemerintah itu dan masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih luas. Seperti contoh mengenai kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Pak Purbaya, itu sebelumnya kebijakan itu tidak transparan. Tapi untuk masa jabatan yang dimiliki Pak Purbaya sekarang, itu kebijakannya sekarang lebih transparan. Jadi salah satu dari media sosial tadi yaitu sebagai penyebaran informasi positif. Yang poin keduanya yaitu memperkuat persatuan dan identitas nasional melalui kampanye digital seperti sekarang kan banyak channel-channel YouTube yang membahas mengenai dasar negara dan bagaimana bentuk bagaimana kondisi dari negara ini dan sistem pemerintahnya. Dan di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari media sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media sosial sebagai kelemahan untuk ketahanan nasional, yaitu salah satunya itu sebagai penyebaran informasi hoax. Sekarang kan kebanyakan melalui media sosial itu banyak informasi hoax untuk mengarahkan masyarakat. Kayak informasi itu dibuat palsu sehingga kayak membuat konflik baru, sehingga itu kayak akan merusak ketahanan nasional tersebut. Oke, sekian itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, buat yang tadi kan jawaban dari kelompok 8 itu ketahanan ideologi karena bisa mengancam persatuan dan kesatuan ya, tadi kan intinya ya. Iya, saya setuju juga jawabannya bisa diterima. Cuman sebenarnya tadi sempat kepikiran juga sama jawaban yang sama pertanyaan yang diucapkan sama Arifan tentang ketahanan pangan. Karena kan kalau kita pikir-pikir itu ketahanan pangan primer ya gitu. Tadi kan juga sudah dijelaskan sebenarnya kan jawabannya tuh kalau ketahanan pangan tuh masalahnya menyangkut primer gitu. Nah, sebenarnya perhitungan standar sosial suatu negara itu menurut saya tuh nggak cuma mencakup ideologi aja gitu loh, karena tapi masuk juga ke kehidupan kesejahteraan sampai yang keberlanjutan gitu loh buat masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Contoh nyatanya sebenarnya bukan lebih enak sih, tapi mungkin lebih masuk, menurut kami itu lebih masuk akal kalau disebut jawabannya itu ketahanan pangan, karena itu mengancam kehidupan juga, karena suatu negara yang nggak bisa memenuhi ketahanan pangan masyarakatnya itu bisa dibilang nggak sejahtera, nanti lama-lama juga hancur sendiri negaranya, sehingga itu juga berpengaruh sama ketahanan nasional. Tapi that's okay, jawaban yang tadi tuh bisa diterima gitu tanggapan dari saya. Aku mau nambahin dikit ya. Ini juga termasuk bantahan juga buat tadi yang bilang yang paling krusial adalah ketahanan ideologi. Ya, saya masih berpendapat bahwa yang paling krusial adalah ketahanan pangan ya. Karena kalau ya itu kan akhirnya pada dua masalah yang kalau misalkan ketahanan ideologi ancamannya jadi terpecah belah gitu. Terus kalau ketahanan pangan kan ya masalahnya bakalan ke praktik banyak yang kelaparan, stunting, kekurangan gizi gitu. Menurut kalian lebih bahaya yang mana? Gitu. Rakyatnya better, nggak better sih, maksudku kayak
ya mereka bisa terpecah belah begitu, atau biarin mereka bersatu tapi dalam kesakitan gitu, dalam kelaparan, bersatu dalam kelaparan gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman yang mungkin bisa didiskusikan lagi di luar forum. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.